Dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai ayat ke-6. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai ayat ke-6. Saya berharap sidang jemaat yang bisa mengikuti ibadah dari rumah juga bisa membaca bersama-sama ayat ini. Kita membaca dengan imam 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian renungan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan, dan salam juga bagi jemaat yang telah mengikuti ibadah ini dari rumah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah menjadi bagian kita semua. Hari ini saya ingin berbicara kepada kita dari konteks yang telah kita baca, yaitu mental tuan, bukan hamba. Ya. Jadi mental tuan, bukan hamba. Sama artinya dengan menjadi yang mengatur, bukan diatur, menjadi yang berkuasa, bukan dikuasai, menjadi yang menang, bukan yang kalah. Ya. Mental tuan, bukan hamba. Penulis Ibrani dipakai Tuhan untuk memberikan nasihat atau petunjuk dan sikap iman kepada orang percaya dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Jadi bagaimana orang percaya bersikap terhadap saudara, pemimpin, tamu, terhadap perkawinan, terhadap orang-orang hukuman dan sebagainya di tengah-tengah kehidupan sosial sehari-hari di dunia ini. Juga amat terlebih seperti konteks yang kita baca, yaitu sikap terhadap uang. Uang adalah benda mati yang memiliki pengaruh yang dahsyat dan lebih dari manusia. Jadi uang bisa menjadi tuan yang begitu memperbudak manusia. Juga mengakibatkan rasa khawatir, takut yang berlebihan. Sehingga oleh karena uang, orang bisa saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Anak-anak Tuhan, perlu hamba Tuhan, jemaat Tuhan, ketakutan yang disebabkan uang tidak kalah dengan ketakutan terhadap virus corona. Saking takutnya orang terhadap virus corona, ada yang mencuci tangan pakai alkohol lalu disambar api, maka tangannya terbakar. Ada yang menyarankan untuk makan lombok banyak supaya keluar keringat, akhirnya perutnya sakit. Ini adalah bentuk ketakutan yang mengintimidasi seorang, kepanikan yang membuat dia menerima semua informasi, menerima semua petunjuk, menerima semua nasihat tanpa menggunakan hikmat dan pengetahuan yang benar. Akhirnya bukannya memperbaiki hidupnya, tetapi justru merusak. Ketakutan itu diakibatkan bahwa kita diperbudak segala yang kita dengar. Ketakutan panik membuat orang bereaksi secara berlebihan dan justru memperburuk keadaan. Firman hari ini menasihati kita agar menjadi tuan, bukan hamba. Dengan kata lain, ini yang disebut oleh banyak orang sebagai mental kerajaan Allah, yang sangat kita butuhkan menghadapi situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana sikap kita terhadap dampak kekurangan uang yang begitu menakutkan, sama seperti dampak
hari ini penulis kitab Ibrani yang dipakai Tuhan sungguh-sungguh memberikan nasihat rohani yang hebat, petunjuk firman yang hebat, menyampaikan isi hati Tuhan yang hebat, yang bisa memberikan solusi terbaik kepada setiap orang yang ada dalam kekhawatiran, ketakutan di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, ayat 5, dia berbunyi demikian: janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang kekasih, bagian ini memberitahukan kepada kita lewat ayat ini bahwa mental kerajaan Allah atau mental Tuhan dan bukan mental hamba itu, ia selalu merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Selalu merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Kita sebutkan sekali lagi, 2, 3. Selalu merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Suatu yang sedikit bagi orang yang tidak percaya itu sama dengan kurang, sama dengan kesukaran, sama dengan penderitaan, sama dengan ancaman. Dia menyamakan dan merasakan itu seperti sebuah kegagalan dan sebagainya. Kenapa? Karena matanya tertuju pada apa yang ada padanya yang sudah tersedia, tetapi tidak diarahkan kepada yang menyediakan. Inilah menjadi persoalannya. Kisah dalam Alkitab yang luar biasa. 5 roti dan 2 ekor ikan kecil bisa memberi makan 5.000 orang, dan ada sisa 12 bakul. Secara ilmu pengetahuan, secara logika, ini tidak mungkin, tidak bisa dipercayai. Dan ketika ketika Tuhan Yesus meminta murid-murid untuk memberi makan orang sebanyak itu, murid-murid mulai berpikir secara pengetahuan mereka, secara logika mereka, di manakah dan uang sebanyak apakah dan di manakah kita bisa dapat membeli makanan sebanyak itu untuk bisa cukup memberi makan orang yang banyak ini. Murid-murid melihat kepada orang yang banyak, dan kemudian ketika mereka menemukan seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan, maka mereka tertuju kepada 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, ada berapa makanan yang ada padamu? Hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan kecil, ya Tuhan. Artinya bagi murid-murid ketika memberi jawaban itu kepada Yesus, sangat tidak percaya bahwa ini akan mencukupkan dan memberi makan, memberi rasa kenyang kepada orang 5.000 orang ini. Tetapi ketika mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka telah menunjukkan kepada mereka bahwa apabila kuasa itu bekerja, maka kuasa itu tidak pernah gagal untuk memperbanyak yang sedikit. Sebab kuasa itu bahkan dapat mengerjakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka ketika Yesus memandang itu, Yesus tahu bahwa kuasanya sanggup melakukan itu. Yesus tidak pernah khawatir sedikit pun. Ketika apa yang sedikit ada pada mereka dan diserahkan ke tangan sang pemberi, tangan sang pelipat ganda, tangan sang pemberi berkat, maka ketika Yesus memberkatinya, mereka tinggal membagi-bagikan berkat itu pada orang lain. Dan itu memberi rasa kenyang dan mengenyangkan 5.000 orang itu. Dan ada sisa 12 bakul. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh tidak berkenan atas setiap ketakutan
yang berlebihan karena ketakutan membawa kita jauh dari dapat menangkap kuasa yang lebih besar, jauh dari dapat mengharapkan kuasa yang lebih hebat dalam hidup kita. Tuhan mau kita sungguh-sungguh tidak menjadi begitu ketakutan terhadap apapun yang kita dengar di dunia. Orang bisa saja hafal firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi kenapa masih ketakutan? Ayat ini sudah diketahui dan dihafal oleh beribu-ribu orang percaya. Kenapa masih ketakutan? Karena mata hati mereka terarah pada apa yang terlihat, apa yang mereka dengar, bukan pada apa yang dijanjikan Tuhan yang belum terlihat sekarang. Ini persoalannya. Mempercayai firman Tuhan, tidak membiarkan dan meninggalkan kita, itu sama dengan menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Bukan pasrah, tetapi berlari kepada Tuhan. Semakin mencari Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin berdoa kepada Tuhan, maka ini adalah sikap iman, sikap yang benar-benar menunjukkan bahwa dia punya mental berlari, bukan mental apa, bukan seorang yang diperbudak oleh situasi kondisi, tapi dia yang berkuasa atas situasi kondisi di tengah-tengah kehidupannya. Karena dia mencari Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dan dia mendapatkan otoritas langsung dari Tuhan untuk keluar sebagai pemenang. Jadi yang pertama, kita harus sungguh-sungguh menjadi orang yang punya mental dengan Allah, dengan selalu bersetuju dengan apa yang ada pada kita. Yang kedua, yang terakhir, ayat 6, dia berkata demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebab aku dengan yakin berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Keyakinan kita akan semakin teruji ketika kita melihat dampak yang diakibatkan suatu apapun yang menakutkan kita. Antara lain dampak berita corona. Kita belum merasakannya karena kita telah dihindarkan Tuhan darinya. Tetapi ketakutan yang diakibatkannya Allah membuat kita merasa sakit. Mungkin lebih sakit rasanya daripada orang yang diisolasi itu, yang berpengharapan bahwa mereka akan sembuh. Ini dampak dan keyakinan kita bahwa Tuhan akan menolong kita itu diuji dari sesuatu yang begitu menakutkan kita dalam kehidupan ini. Yosua ketika Musa meninggal, dia harus meneruskan tongkat estafet kepemimpinan itu untuk merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan. Masih muda, belum berpengalaman. Kemudian untuk bisa sampai ke sana, sudah terlihat di depan, sudah diberitahukan bahwa kamu harus berperang. Artinya ada musuh-musuh, ada penghadang, ada sesuatu yang menakutkan ada di depan. Ada musuh yang telah terdeteksi, yang telah diketahui. Tapi tidak ada pilihan lain yang harus dipilih Yosua. Harus merebut, harus memperoleh tanah Kanaan. Maka kalau ingin memperoleh tanah Kanaan, sikap yang diambil Yosua, dia tidak lagi melihat seberapa besar musuh itu, seberapa hebat musuh itu, tapi dia melihat seberapa besar dia yang menjanjikan tanah Kanaan itu, seberapa hebat dia yang menjanjikannya. Dialah Tuhan yang menjadi penolong, pelindung, menyertai mereka. Oleh sebab itu Tuhan selalu menasihatkan Yosua, jangan tawar hati,
Jangan takut, jangan bimbang, jangan menoleh ke kiri ke kanan, tetapi bergeraklah maju, terus maju. Ini adalah salah satu bukti bahwa seorang yang sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan adalah penolongnya, maka dalam hidup imannya dia tidak pernah menjadi seorang yang apatis, apalagi mundur. Dia selalu ingin bergerak maju. Tantangan persoalan tidak pernah menghambat dia untuk bergerak maju ke depan. Berkata dengan yakin Tuhan menolong, itu artinya saya siap untuk maju. Saya siap untuk menang. Bapak Ibu, hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah berjanji. Apakah kita pegang janji Tuhan atau perkataan dunia? Suara yang sama, bahkan suara dunia mungkin lebih banyak kita baca setiap hari, kita dengar setiap hari. Karena dengan situasi seperti ini kita lebih banyak menonton medsos, buka HP, nonton televisi dibandingkan buka Alkitab. Sehingga suara dunia lebih banyak kita terima dan itu lebih banyak mempengaruhi kita. Tetapi hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kiranya janji Tuhan mencari pilihan yang harus kita pegang. Apakah kegagalan? Apakah kematian? Tuhan kita tidak pernah gagal. Tuhan kita selalu sama. Maka itu bukan lagi berita yang menakutkan, tapi berita yang menarik setiap kita. Semakin menempel dengan Tuhan kita, semakin mendekat dengan Tuhan kita. Terpujilah di nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi firman yang memberikan kekuatan bagi setiap kita dalam menghadapi situasi yang ada sekarang. Mari kita berdoa dan kiranya jemaat juga yang menonton firman ini juga berdoa dan percayalah lewat kuasa Roh firman ini akan menjadi suara Tuhan yang terus berbicara menyembuhkan kita. Yang terjadi menyertai-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk situasi ini. Sebab ini semakin menarik umat-Mu, semakin mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, maka hidup
Semakin mendekat kepada Tuhan maka tenang. Semakin memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dan meninggikan Tuhan, maka Tuhan menjadi Tuhan atas umat. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Turunlah kiranya rahmat dan kasih sayang Allah, karunia-karunia, pertolongan perlindungan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap hamba-hamba-Mu, bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap umat-Mu di seluruh muka bumi ini. Tuhan memberikan pagar ilahi, malaikat-Mu berbaris mengelilingi umat-Mu, menjaga umat-Mu, menopang umat-Mu. Terima kasih Bapa. Justru di tengah situasi ini, umat-Mu semakin kuat, umat-Mu semakin bersaksi, umat-Mu semakin diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang hadir di gereja hari ini, Tuhan terus memakai kami semua. Tuhan terus melindungi kami semua. Tuhan terus menyertai kami semua. Sehingga ada karya dan mujizat menjadi sebuah kesaksian hebat melalui hidup kami, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Terlebih dalam menghadapi situasi kondisi sekarang ini, Tuhan karuniakan hikmat akal budi, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah dalam hikmat Allah. Tuhan bekerja melalui pemerintah ini. Demikian Tuhan bekerja di tengah bangsa ini, dan dengan segera melalukan virus corona ini dari bangsa ini. Sebab dengan demikian bangsa ini telah melihat kemuliaan. Bangsa ini akan berbalik kepada ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami, ampuni dosa rakyat-rakyat kami. Kami sungguh ingin berbalik kepada Engkau. Surutlah kiranya murka-Mu atas kami, tetapi biarlah kehendak-Mu terjadi sesuai dengan yang Tuhan rencanakan atas bumi ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terlebih Kutai Barat yang kami kasihi, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, para asisten Pak Dinas bagian badan, Tuhan berikan hikmat akal budi kepada mereka. Semua yang mereka lakukan terkait dengan penanggulangan virus corona ini, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Dan kami berdoa khusus untuk jemaat-Mu yang sedang nonton siaran langsung ini. Mungkin ada di antara mereka yang lemah, yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin.